aslinya. Dan sekarang berubah namanya menjadi Braga Permai. Pastikan kalau Anda ngopi di sini, kami pemandu driver kalau ngopi di sana, kami tidak pernah menggunakan pesan makan minumnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Bukan tidak bisa, kami menggunakannya lebih nyaman dengan bahasa Sunda. Alih-alih kami pesan black coffee, kami pesannya kopi hidung. Tahu kenapa? Karena kalau pesan kopi hidung, semahal-mahalnya kopi hidung sabaraha sih? Kan gitu. Tapi semurah-murahnya black coffee akan berbeda. Kami yakin Anda lebih paham karena Anda tukang ngafe juga, kelihatan dari mukanya cerah ya. Nah, Bapak Ibu Akang Teh, dari Braga kita masuk ke kawasan Sunia Raja. Di sini 1 dari 7 titik yang kena imbas Bandung Lautan. Kalau ngobrol Bandung Lautan Api, ada lagu heroiknya kan? Lagunya lagu apa? Ini mana orang Bandungnya? Mas, tadi padahal saya naik ke bis, saya megang mic, saya lihat mukanya bagus di sejarahnya, saya salah ternyata ya. Ketika Bandung dibakar, ini muncul lagu heroiknya, penyemangat yang mengobarkan semangat Bandung yang namanya Bandung Lautan Api, atau lagunya namanya adalah Halo Halo Bandung. Ini untuk kaum Hawa. Mudah-mudahan Anda menjadi seperti patung yang ada di sebelah kiri. Tahu patung siapa? Atau patung apa namanya? Itu patung yang namanya adalah patung Laswi. Yang kedua, tahu patung siapa namanya? Yang sekarang namanya diabadikan menjadi nama bandara yang ada di kota Bandung. Laswi apa? Laswi itu adalah Laskar Wanita Indonesia. Dan patung itu adalah Bapak Hussein Sastra Nagara. Pasti pernah dong ke bandara? Pernah ya. Mau ngapain? Wallahu alam ya. Tes. 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 Coba ya tangan. Tes. Oke, kita lanjut. Di sebelah kanan kita akan melihat yang namanya Taman Balai Kota. Orang Bandung apapun akan menjadi singkatan. Orang nanyain di mana Taman Balai Kota, mereka menjawabnya hanya bilang Balkot. Orang nanyain di mana sih bakso tahu goreng terenak, dibilangnya Batagor. Orang bikin apa? Bikin aci pakai kolor, dibilangnya cilor, cilok, apapun itu. Nah, yang di sebelah kanan ini, konon zaman Belanda dulu adalah tempat di mana pemilik tuan tanah kaya raya Belanda dulu yang namanya Bapak Andres de Wilde, pemilik sah bangunan ini, sekaligus bangunan putih ini dulunya dipakai untuk tempat penyimpanan kopi-kopi terbaik yang ada di Jawa Barat, khususnya di kota Bandung. Dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi wilayah perkantorannya Bapak Wali Kota kita. Di sebelah kiri ini bukti kalau Bandung adalah kota pendidikan. Di mana di sebelah kiri ada monumen. Monumen ini adalah monumen pertukaran pelajar antara kota Bandung dengan kota Petaling Jaya. Yang pastinya Petaling Jaya itu tidak ada di Bekasi. Petaling Jaya adanya di Malaysia. Dan yang kedua, jangan lihat monumennya ya. Monumennya kecil, tetapi maknanya besar sekali. Ini yang namanya monumen mitra kota dengan kota yang ada di Amerika, yaitu kota Texas. Kalau Anda pengen tahu mana sih Bung Karno arsitek pernah membuat rumah nggak? Pernah. Bahkan beliau mengarsiteki 2 rumah kembar hitam ini. Ini diarsiteki oleh beliau. Ajaibnya apa? Bung Karno ketika beres rampung mengarsiteki 2 rumah ini, beliau pun mendapat gelar insinyurnya 1923. Di mana Bung Karno kuliahnya tahu? ITB sekarang. Kalau dulu namanya apa? Kan sekarang namanya kejuruan. Dulu orang tua kita menyebutnya IKIP, kan gitu. Nah sekarang namanya Institut Teknologi
Bandung. Dulu namanya hanya cukup dengan 2 huruf, yaitu T, aslinya dari Klaten, Jawa Tengah, yang namanya sate jando. Dan alhamdulillah setelah 3 uang dari sate jando baru kita ke gedung satenya. Kami hanya menjelaskan titik dari kenapa dibilang gedung sate, karena orang Sunda melihat menamakan hanya dengan bentuk dari apa yang mereka lihat. Di sini di atasnya ada 6 titik yang mungkin orang Sunda dibilangnya seperti tusukan sate. Kenapa jumlahnya 6? Karena 6 ini adalah simbol, salah satunya dari simbol dihabiskannya biaya yang dipakai untuk membangun gedung sate tersebut. Mengingat dibangunnya zaman Belanda, jadi yang dihabiskannya bukan uang rupiah, melainkan uang mata Belanda dulu yang namanya gulden. 6 juta gulden kalau hari ini dirupiahkan setara antara 60 sampai 600 miliar tentunya, sesuai dengan kurs yang berlaku. Kalau kita pernah naik ke atas itu ada 5 jendela kan? Coba diam di tengah-tengah, 2 kanan 2 kiri, lalu pandangan kita lihat ke utara. Ini yang namanya konteks parahyangannya. Kenapa parahyangannya? Karena pandangan Anda akan 100% tanpa ada halangan Gunung Tangkuban Parahu, ya. Alhamdulillah, itulah sedikit sekilas di mana tersimpan salah satu mahakarya seorang arsitek kenamaan yang namanya Mr. Herbert. Padahal mereka membangun gedung sate, mungkin hari ini belum tahu kalau nama gedungnya disebut gedung sate. Itulah saktinya orang Sunda, ya. Hanya dengan melihat gedung sate muncullah sekarang gedung sate. Dan di sebelah kanan ini satu dari 27-28 taman tematik yang digagas oleh Pak Ridwan Kamil. Kami tidak akan komplain karena sekarang kami tahu kenapa. Taman lansia tadinya kami mau komplain ke Pak RK-nya. Kenapa? Namanya taman lansia, kenapa simbolnya dinosaurus? Ada kan? Nah, mungkin sekelas Akang Ete juga akan komplain. Kenapa sih ini? Ternyata ini adalah pesan moral lewat taman ini. Pak Ridwan Kamil tidak pernah bosan, selalu doakan yang terbaik orang tua kita agar umurnya panjang. Nah, umur panjang ini disimbolkan dengan dinosaurus. Orang tua simbolnya adalah taman lansia. Bagi yang muda-muda, kalau main ke dalam jangan terlalu lama. Ingat ya. Kita akan belok kanan ya. Di sini ada tempat favoritnya ketika Luna Maya masih sama Ariel. Oh iya, yang namanya yogurt Cisangkuy. Pernah ke dalam? Pernah ya? Belum pernah? Kalau Cirebon belum pernah mungkin karena kejauhan, ya. Tapi kalau orang Bandung belum pernah ke sini itu artinya belum dapat arisan. Begitu, ya. Oke, lanjut. Kita akan memasuki kawasan Bandung Tempo dulu, di mana rumah-rumah akan menyajikan pandangan Anda, di mana rumah-rumah ini kalau kita coba aja sedikit bagaimana membangun, berapa harga rumah, buat apa dibangun, kenapa ada di sini. Perlu diketahui, kawasan ini dulunya adalah kawasan hutan belantara yang dibombardir oleh Belanda di akhir abad ke-18. Kami mau informasikan, kalau mau nanya rumah-rumah tua di sini, misalkan ini Neng nih, mau tanya rumah ini, jangan tanya berapa luas tanahnya, itu tidak akan ada jawabannya. Tetapi tanyanya berapa usia rumah ini, baru akan merujuk ke harga. Kenapa? Karena rumah-rumah tua itu dibanderol harganya sesuai usianya. Contoh, nanti kita akan kasih contoh rumah percontohan, di mana rumah percontohan ini menurut camat di sini usianya 102 tahun. Kami pun tanya harganya karena untuk diinformasikan. Mudah-mudahan dengan harga ini yang duduk di sini bisa memiliki, ya, amin. 102 tahun dikali 1 miliar. Artinya harga rumah di sini paling murah itu di 102 miliar. Pertanyaannya itu uangnya dari mana? Untuk kelas Anda kami percaya Anda punya celengan. Ya, amin ya. Bapak Ibu Akang Ete,
Di samping Taman Lansia ada dua taman yang menghiasi sudut kota Bandung, yaitu Taman Anggrek, dan yang paling ujung adalah tempat di mana para pecinta binatang selalu berkumpul. Dan yang sekarang lagi heboh adalah para pecinta iguana. Biasanya minggu pagi mereka sudah pernah nonton film Dilannya? Alhamdulillah saya belum pernah, tapi saya tahu terlebih banyak ceritanya daripada Anda yang menonton. Kami kasih contoh, di Bandung, film Dilan menurut survei itu tidak seheboh yang Anda kira. Kenapa? Karena di Bandung syutingnya namanya tidak berbau Sunda. Bayangkan kalau Dilannya ganti Acep atau Ujang misalkan, keren kan? Wah, ini pasti syutingnya di Bandung karena namanya aja Ujang gitu loh. Kalau Dilannya Ujang berarti nilainya ganti dengan Yuyun misalkan. Ya, misalkan ini. Jadi Neng kalau ke Bebek, nonton yuk, nonton apa? Enggak keren, Dilan enggak. Nonton apa? Ujang. Sensasinya ada ya. Nah, dari tadi yang kami informasikan, Kang, memang seperti apa sih rumah yang harganya 102 miliar? Posisinya nanti ada di sebelah kiri. Jangan dipoto. Takutnya mereka moto kembali loh. Ingat, di Bandung rumah-rumah tua itu gimana gitu ya. Termasuk nanti kita akan bernostalgia ke rumah hantu. Ini rumahnya. Jangan lihat karakter, jangan lihat rumahnya seperti apa, tapi pastikan rumah ini, semua rumah-rumah tua termasuk rumah ini, semua yang dibangun mengandung satu unsur dari Garut. Kenapa? Karena kebanyakan fondasi membuat rumah-rumah tua di sini menggunakan batu dari Sungai Cimanuk. Oh iya, kami sampai lupa. Alhamdulillah sekarang ingat. Selamat datang di Nusa Tenggara Barat. Saya dong, saya manusia loh ya. Nah, setelah 3 malam Jumat bandos kita keluar, hanya temanya bandos misteri. Terakhir yang kita garap adalah Rumah Gurita. Pernah dengar? 20 orang dari urban legendnya Depok Karawang. 20 orang dinyatakan sukses oleh Pak Wali Kota karena 20 orang ini semuanya kesurupan. Loh, kan kita ngobrolnya urban legend, bukan makan siang. Nah, ini pembelajaran buat kami selaku pengelola. Nanti kalau urban legend malam Jumat pemandunya ada 2. Yang satu yang storytelling, yang satu khusus nyiapin air 1 ember. Jangan kemana-mana dulu, jangan disiram, enggak. Artinya disimbol ya. Nah, ini salah satunya yang menjadi dan sudah dan telah dan akan dan sering menjadi target kita, yaitu rumah kentang ya. Mohon maaf, rumah kentang tidak kami ceritakan karena ngeri. Ke-1 dan kedua, karena konteksnya itu informasinya hanya ada di bandos misteri. Yang pasti rumah kentang begitu melegenda cerita dari horornya. Dari sini nyambung, ini dulu pestanya orang-orang Belanda. Nama Yarbes pun menggaung ketika zaman Belanda. Yarbes sendiri kalau diharfiahkan ke dalam bahasa kita, itu artinya pesta tahunan orang-orang Belanda. Saking mahal dan mewahnya, seorang komposer nasional yang kaliber, Bapak Ismail Marzuki, tidak boleh masuk ke sini. Makanya beliau mengadakan di sebelah kanan yang menjadi Gor Saparua. Makanya sekarang di Bandung kita mengenal yang namanya Pasar Malam, yang diperuntukkan untuk untuk orang-orang Bandung khususnya dan untuk orang-orang Jawa Barat umumnya. Nah, Bapak Ibu Akang Ete, mungkin yang masih muda tidak akan mendengar, atau mungkin sudah mendengar tapi tidak tahu siapa penyanyinya. Sebelah kiri ini adalah rumah penyanyi lawas. Mungkin sekarang sekelas orang tua atau nenek kita. Sampai hari ini lagunya masih enak didengarkan. Sepanjang jalan kenangan. Penyanyinya barusan rumahnya lalui, yaitu Ibu Teti Kadi. Mungkin yang muda-muda kurang keras ya, mungkin lebih ke Blackpink kayak gitu ya. Kalau kita pernah main ke Semarang, di sana ada yang namanya Lawang Sewu.
Kalau di Bandung tidak ada Lawang Sewu, tapi adanya Gedung Sarebu. Ini yang ngebangun orang yang sama, difungsikan untuk yang sama, itu base campnya Belanda zaman dulu. Kenapa kalau di Semarang pintunya yang 1000, tapi di Bandung jendelanya yang 1000? Kalau di Bandung yang 1000 pintunya adalah kos-kosan. Nah ini perlu dipahami ya. Ini kebetulan banyak orang Bandung. Ada nggak yang dari alumninya SM